UKT atau SPP bantuan bagi mahasiswa kita. Dan sekali lagi kami berdoa semoga apa yang kita lakukan ini merupakan istilah saya dulu ngaspal jalan ke surga. Karena memang dari sisi apa yang kita lakukan, kita tidak berharap apapun, tetapi demi kelancaran dan kesuksesan calon-calon pemimpin masa depan, yaitu mahasiswa kita. Monggo Bu Budi, kesempatan untuk panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pengelola KIP kuliah dan juga Bapak Ibu kawan-kawan dari LDT yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran secara virtual atau secara daring di rapat pada siang ini. Kami siang ini mengundang Bapak Ibu semua untuk pertama silaturahmi, karena yang tadi disampaikan oleh Pak Tunggul belum pernah bertemu sejauh ini, sehingga pada kesempatan ini kita bertemu walaupun secara daring. Kemudian yang kedua terkait dengan beasiswa KIP kuliah atau juga yang sekarang ditambah dengan bantuan SPP UKT. Nah, ini kami mendengar banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Walaupun saya pioni ke Pak Taufik dan Pak Tunggul bahwa yang bertanya dan yang ditanya janjani podo-podo jadrong. Ya, tapi mari kita buat kesepakatan ya atas surat edaran yang kita terima. Jadi Bapak sekalian sudah menerima surat edaran dari kami, ya. Dan kemudian juga panduan. Ada 2 file panduan yang untuk KIP kuliah dan bantuan UKT SPP yang sudah kami bagi kepada Bapak Ibu semua melalui pimpinan Bapak Ibu semua atau di grup Bapak Ibu semua, ya. Moga-moga sudah sempat membaca. Tapi di situ ada panduannya yang kalau di website kami juga ada di RPT 5. Jadi Bapak Ibu bisa mencermati, terutama kalau syarat-syarat itu di kedua file itu ada di halaman 8. Itu ada panduannya bagaimana memilih ya mahasiswa yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Ya. Kami menggarisbawahi di sini bahwa kalau syarat yang penghasilan orang tua saya kira standar ya, tidak ada bedanya dengan definisi. Tapi ada hal yang penting yang saya kira perlu kita cermati karena ada kemungkinan nanti ditanya siapapun ya, dia baik oleh auditor atau agent atau oleh masyarakat. Ya. Kenapa ini kok mendapat, ini kok tidak? Nah, ini perlu kita lakukan. Yang pertama adalah verifikasi. Jadi di ketentuan yang ada di halaman 8 tadi, Bapak Ibu semua diharapkan melakukan verifikasi. Nah, tapi kemudian Bapak sekalian kan mikirnya, waduh ini nanti waktunya nggak ngejar. Nah, tidak diatur verifikasi seperti apa. Artinya verifikasi itu bisa berbasis pada dokumen yang mereka berikan, atau bisa juga kalau memang ada waktu dan lokasi memang terjangkau, ada di sekitar Jogja, bisa saja secara fisik, tidak dilarang. Jadi mengecek baik melalui telepon atau berkunjung secara langsung untuk kedua-duanya, baik untuk KIP kuliah maupun untuk yang bantuan UKT atau SPP itu dimungkinkan. Tidak diatur di sini seperti apa bentuk verifikasinya. Bahkan, nah ini untuk yang bantuan UKT dan SPP, kalau Bapak Ibu sekalian lihat, moga Bapak sekalian di hadapannya sudah juga membaca atau membuka file di halaman 9. Kalau tadi saya mengatakan halaman 8 untuk syarat bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Yang di halaman 9 lanjutnya masih di nomor 1, itu diatur
saya bacakan ya untuk menggarisbawahi. Namun demikian, perguruan tinggi juga diberikan kewenangan untuk membuat kriteria atau batasan lain terkait kendala finansial yang menyebabkan mahasiswa tidak sanggup membayar biaya UKT atau SPP pada semester gasal tahun akademik 2020-2021. Jadi boleh saja Bapak Ibu sekalian menambah ketentuan sesuai dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi. Ya. Kita bisa membayangkan aturan ini berlaku dari Aceh sampai Papua. Yang kondisi daerah, kondisi pendapatan atau kemampuan orang tua itu mungkin sangat beraneka ragam. Sehingga di sini dimungkinkan ya, Bapak Ibu sekalian membuat adjustment syarat yang cocok untuk kondisi masing-masing. Misal begini, di sini dokumen atau syarat apa yang harus dilampirkan, karena hanya melakukan membuat surat pernyataan bahwa orang tua atau wali atau penanggung jawab biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi COVID-19. Ini bisa diminta bukti, ya, misal ini kalau orang tuanya di PHK dilampirkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian bisa meminta dokumen atau bukti apapun. Tapi sebaiknya berhati-hati karena jangan sampai nanti seolah-olah mempersulit. Ya. Jadi mahasiswa yang mengajukan ini bisa saja diminta bukti apapun. Ya, sekali lagi saya tekankan, bukti apapun yang menguatkan ya, bahwa yang bersangkutan itu mengalami kendala finansial. Jadi tidak kita atur bentuknya akan seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa membuat judgement berdasarkan pada bukti tadi. Intinya kan kita ini ingin menolong mahasiswa yang tidak mampu membayar karena terkendala secara ekonomi, ya, karena dampak COVID. Jadi asumsinya adalah bagaimana kita bisa membantu seluas mungkin, bukan bagaimana menolak sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kalau kita bisa membantu, kenapa tidak? Jadi gampangnya syarat yang ya mungkin Bapak juga meragukan ini sebetulnya benar nggak sih? Kalau saya pribadi ya, dalam banyak hal ya, dalam membuat keputusan lebih baik meloloskan orang-orang yang mungkin sekali lagi berusaha untuk membuat dokumen yang tidak benar, ya mungkin 1-2 saya yakin tidak semuanya seperti itu. Tapi kemudian kita bisa membantu banyak orang daripada kita berasumsi semuanya dokumen tadi tidak benar, kita tidak percaya. Akhirnya apa? Nanti banyak yang tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka betul-betul membutuhkan bantuan. Nah ini harapan kami, Bapak Ibu sekalian, bisa melakukan verifikasi ya secara minimal kalau saya melihat ini dokumen, ya dokumen yang pertama adalah pernyataan bahwa memang orang tuanya atau penanggung jawab biaya yang selama ini menanggung biaya kuliahnya ternyata terkendala. Yang kedua, tadi bisa saja dimintai bukti. Ya, Bapak sekalian boleh menambahi tadi diminta bukti. Tapi sekali lagi hati-hati karena kalau misalnya dia punya warung, ya punya kos-kosan, nah ini yang di Jogja ini, tiba-tiba semuanya tutup karena mahasiswanya nggak ada yang jajan di warung, semuanya harus tutup karena COVID, nggak ada pendapatan. Nah ini buktinya dia nggak bekerja di perusahaan yang bisa memberikan surat PHK atau surat keterangan apapun. Nah ini perlu dicermati. Yang seperti ini jangan sampai kemudian tidak tertolong. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa melampirkan bukti, ya Bapak Ibu sekalian bisa membuat judgement dari mungkin dia memberikan nomor telepon orang tuanya, bisa saja ditelepon. Nah di sini salah satu hal yang perlu dimasukkan dalam surat pernyataan sebaiknya adalah kontak. Ya, kontak walinya, kontak orang tuanya atau siapapun yang menanggung jawab
keuangan atau beasiswa atau biaya hidup dia selama ini. Sehingga sewaktu-waktu dihubungi untuk melakukan verifikasi bisa saja. Jadi Bapak sekalian, ini kita sebagai syarat ya untuk nantinya kalau ditanya sudah sah, sudah melakukan verifikasi, nah Bapak sekalian harus mendokumentasikan. Ya. So, saya sudah verifikasi dokumen sudah itu. Kan tidak ditanya apa saja ya. Kalau ditanya apa sudah melakukan verifikasi sudah. Ya, walaupun dokumen, ya verifikasi dokumen. Jadi jangan dianggap verifikasi dokumen itu bukan verifikasi, itu verifikasi juga. Kemudian, nah poin penting yang ingin kami sampaikan lagi adalah mahasiswa yang akan mendapatkan bantuan SPP atau UKT itu tidak boleh ditagihkan kekurangan SPP UKT-nya. Ini yang mungkin menjadi perhatian kita, concern Bapak Ibu semua ya, karena kita juga mendengar, wah ini jadi berat ya kalau kami harus menanggung gitu. Nah ini kalau kami boleh merujuk pada Pak Tunggul tadi, nah ini adalah semangat membangun jalan di hari akhir nanti, ya kan? Menolong adik-adik kita yang tidak mampu, semangat gotong royong kita. Ya, dikala mereka tidak mampu, lemah semua, nah kita masih bisa berbuat baik, itu hal yang sungguh luar biasa. Ya, jadi kami mengetuk hati Bapak Ibu semua agar sama-sama dikala susah ini kita ikut ya gotong royong, semoga mereka tetap bisa terbantu untuk bisa kuliah lagi. Nah, jadi standar atau golongan UKT mahasiswa atau SPP mahasiswa yang dibantu tadi sama dengan golongan atau level UKT mahasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Jadi persis sama. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, sementara ini SPP-nya 5 juta di tempat Bapak Ibu semua. Tiba-tiba ya dia tidak mampu, orang tuanya dia minta bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk mendapatkan jatah atau jatah beasiswa bantuan SPP UKT. Nah, itu akan dibantu 2,4 juta. Tidak ada uang living cost, tidak ada bantuan biaya hidupnya. Hanya SPP atau UKT. 2,4 tadi. Sehingga ada selisih yang 2,6. Nah, ini 2,6 ini menurut ketentuan yang ada di pemerintah tidak boleh ditagihkan karena mahasiswa yang dibantu tadi termasuk dalam golongan mahasiswa KIP kuliah atau bidik misi, golongannya SPP. Jadi ketentuannya semacam itu. Nah ini yang memang kemudian kalau ilmu-ilmu sosial mungkin cukup ya, ilmu sosial sebagian kalau terutama ya tidak banyak alat-alat lab ya, tidak banyak praktikum mungkin itu masih cukup. Tapi kalau yang untuk sains yang ada praktikum apalagi lapangan itu seringkali menjadi PR ya, menjadi kendala untuk menerima mahasiswa tersebut. Tapi ya kami berharap sekali lagi ini konteksnya bukan untuk rugi, tapi masa depan anak bangsa yang mana mereka sekarang semua ya, sebagian tadi ya yang mengajukan tadi butuh bantuan, sehingga mohon ketulusan hati kita, kelegaan hati kita untuk membantu mereka di dalam kondisi yang sedang sulit di semuanya. Saya kira demikian sekilas dari kami terkait dengan bantuan beasiswa bidik misi atau KIP kuliah dan bantuan SPP atau UKT. Monggo nanti kita diskusi kalau memang masih ada nanti banyak pertanyaan selain yang tadi sudah kami jelaskan bersama. Mungkin juga kuota, oh ya satu lagi kuota. Bapak sekalian, terkait dengan kuota, di sini kami menerima surat edaran yang kami sudah kirim kepada Bapak semua. Kuota yang pertama adalah KIP kuliah, ini untuk mahasiswa baru, yaitu 4.482. Sementara untuk kuota bantuan UKT atau SPP, nah ini ada 3 angkatan atau 3 semester, yaitu semester 3, total 2.733 mahasiswa, semester 5, 4.280 mahasiswa, dan yang terakhir semester 7 berjumlah 6.478 mahasiswa.
Nah ini pertanyaannya mungkin, saya bisa mengajukan berapa? Kami tidak batasi selagi masih ada kuota. Ya, karena sementara ini yang sudah kami terima masih jauh ya Pak Taufik ya, untuk yang KIP. Yang untuk KIP kuliah itu masih 2000-an. Ya, masih jauh dari yang kita terima. Memang kami memahami juga kalau KIP kuliah ini kan komitmennya 4 tahun. Ya, atau sesuai dengan lamanya program studi Bapak Ibu semua. Jadi kalau sewu hitung-hitungannya nombok, ya memang kemudian dihitungnya 8 semester. Wah ini berat mungkin ya. Tapi sekali lagi ini adalah kita anggap bisa saja CSR kita. Ya, kalau itu perusahaan ada CSR yang itu kemudian diniatkan untuk membantu anak-anak bangsa yang memang membutuhkan. Tapi yang kedua ini yang mungkin dan penting lebih ringan, yang mungkin bisa di zoom ini, nah ini yang apa 2.733, 4.280 dan 6.478 ini bisa kita manfaat karena komitmennya hanya 1 semester ini saja. Ya, hanya semester ganjil saja. Nah, ini hanya untuk membantu mereka-mereka yang terkena dampak COVID secara ekonomi. Jadi Bapak-Ibu semua bisa membantu mereka 1 semester. Jadi kalau misal saya ini hitungan lagi harus nombok ya karena hanya di cover 2,4 juta, ya nombok hanya 1 semester. Pertimbangannya begini, kalau mahasiswa tidak dibantu itu bisa jadi hilang karena tidak mampu meneruskan kuliahnya. Jadi hitungannya bukan kemudian kalau dibantu, kalau tidak dibantu kemudian mereka bisa bayar penuh, tidak. Kalau tidak dibantu hilang, artinya total loss. Ini hitungan ekonomi, akuntan saya akuntan, gitu kan. Total loss, nggak mampu membayar, sehingga Bapak-Ibu sekalian bisa kehilangan mahasiswa semester ini. Tapi kalau dibantu dengan memberikan kuota bantuan SPP UKT, Bapak-Ibu sekalian akan tadi dalam petik ya membiayai CSR-nya, melakukan kegiatan sosial selisihnya saja. Tapi mahasiswa kuliah, masa depan dia masih terbuka cerah. Jadi ada sisi yang lain dari sekedar hitung-hitungan finansial. Nah, monggo Bapak sekalian, kuota kami tidak akan menentukan. Ya, moga-moga nanti Bapak sekalian bisa membantu kami juga, selain itu membantu mahasiswa agar bisa mendapatkan haknya. Jadi kalau nantinya tidak terserap, kami akan kembalikan ke pusat karena akan dialihkan juga daerah yang membutuhkan. Kemarin pada waktu rapat dari Papua membutuhkan banyak, ya mungkin bisa dialihkan ke sana yang untuk beasiswa ini. Tapi sekali lagi sekiranya ya ada mahasiswa Bapak Ibu semua yang membutuhkan, tolong dibantu agar bisa mengakses bantuan ini. Demikian ya, Pak Tunggul, Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didi, Ibu dan Bapak sekalian kami hormati. Demikian tadi arahan dan juga hal-hal yang terkait dengan kebijakan KIP kuliah dan UKT atau SPP sudah disampaikan oleh beliau Kepala Lembaga Kuliah 5, Prof. Didi Aryadi. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak nantinya dalam pelaksanaannya bisa memenuhi kuota yang sudah diedarkan dan bila tidak terpenuhi nanti akan disampaikan ke pusat untuk disalurkan kepada tempat yang masih membutuhkan. Saya kira itu dari Prof. Didi, dan kalau Prof. Didi nanti sempat berdiskusi di sini kami memang berharap, tapi karena Prof. Didi antriannya Ibu dan Bapak sekalian, selama masa COVID ini beliau jadi artis dari titer 1 ke titer berikutnya sampai 8-6 itu pernah beliau lakukan dalam 1 hari ke titer 1 sampai 6 itu biasa, dan sampai malam dilanjutkan ke titer berikutnya sehingga artis timbul karena COVID. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya Prof. Didi kalau masih bergabung kami terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan untuk Prof. Didi, Ibu dan Bapak, saya kira banyak pertanyaan. Kesempatan
mekanismenya akan diatur dengan tim teknis Mas Yanmar, Mas Wian, Mas Hamidin, dan Mbak Latifah dengan mengangkat tangan yang akan diurutkan sesuai dengan yang angkatan. Untuk kesempatan yang pertama, mungkin 3 penanya dulu kami persilahkan terkait dengan UKT ataupun KIP Budia. Monggo, yang angkat tangan ini sambil kangen-kangenan tuh, Bapak Ibu. Silakan, sudah ada, tolong laporannya. Oh ya, sambil menunggu yang berangkat tangan, presensi disediakan di sini enggak, Mas? Ya, ada, silakan, linknya sudah kami dikirim melalui WA masing-masing. Tolong itu diisi dan juga dilengkapi untuk bukti kami, meskipun tidak ada konsekuensi secara administrasi dan keuangan ini, karena kami Vicon ini enaknya kami tidak nyuguh, Prof. Nah, tidak nyuguh, suguhannya datang sendiri di rumah masing-masing, tetapi mungkin lebih bervariasi, artinya ada yang pisang goreng juga masak, ada yang sudah mengatakan Pak Farid dari IKP Geriwates yang jauh sekali. Prioritas ini sebentar Pak Farid, sabar sebentar. Saya tunggu 1,5 menit kalau ada yang kedua, Mas Yanu. Belum ada. Oke Pak Farid, utama dari Wates, ya jangan ngebut-ngebut karena memang jauh. Pak. Monggo. Siap. Pak Farid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua Kalem, Bapak Kalem ya. Bapak Tunggul dan Pak Taufik dan semua jajaran LL Dikti dan semua rekan-rekan PTS dan PTN mungkin ya di Jogja di bawah LL Dikti 5. Sebetulnya Prof, mohon maaf, di grup KIP yang dibuat oleh Mbak Latifah dan Pak Taufik itu kami sudah menyusun beberapa pertanyaan terkait tentang KIP dan bantuan UKT ini. Untuk yang KIP, pertanyaan pertama adalah kapan seleksi PTS di sistem online Kemdikbud itu aktif? Karena sampai hari ini belum bisa aktif, sehingga kami hanya bisa mendata siapa-siapa saja yang masuk ke perguruan kami seperti itu. Sementara mereka belum masuk di Kemendikbudnya, baru terverifikasi secara pesertanya, tapi belum mendaftar ke kampus kami seperti itu. Yang kedua, kami sempat dikomplain oleh orang tua siswa dari madrasah, Prof. Jadi ternyata untuk siswa madrasah kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi yang di bawah Kemendikbud itu tidak terverifikasi oleh sistem Kemdikbud. Itu sudah saya coba di website Kemendikbud juga ada perval itu, saya coba ke sana tapi belum ada solusi seperti itu. Itu 2 pertanyaan untuk KIP kuliah. Ini saya mencoba membacakan yang sudah di grup ya, Prof ya. Mungkin mewakili teman-teman yang ada. Yang kedua tentang bantuan UKT. Yang pertama itu tadi sudah terjawab oleh Bapak Kalem, dokumen fisik apa saja yang harus disiapkan. Ternyata tadi kami diberikan wewenang untuk menentukan kriteria seperti itu, nggih, Prof. Ya, nggih. Terus yang kedua juga sudah terjawab, jadi nampaknya memang ada PTS kesulitan apabila harus menanggung sisa dari beban yang diberikan oleh ke pemerintah ya. Jadi intinya agar mahasiswa tidak kabur seperti itu. Terus yang ketiga, berapa jumlah maksimal pengajuan kuota, jadi tadi sudah terjawab. Terus yang keempat, sesuai dengan pertanyaan nomor 2 tadi, memang ya ini mungkin kembali ke PTS ya. Kami di IKP Geriwates, memang sebelum adanya bantuan ini pun, kami sudah menseleksi, Prof, memberikan kuesioner gitu kepada mahasiswa terdampak atau tidak. Salah satu buktinya adalah dengan harus melampirkan KTP RT dan RW setempat, sampai seperti itu, Prof, kemarin. Dan kami
sudah berkomitmen akan memberikan bantuan gitu. Tapi ya dengan adanya ini, alhamdulillah berarti bersyukur sekali kami atas nama KIP Agriwates mengaturkan terima kasih kepada pemerintah yang memberikan bantuan walaupun mungkin tadi tidak penuh. Karena terus terang saja Prof, untuk prodi PGRSD itu kan tombok itu Prof. Karena SPP-nya lebih dari 2,4 juta per semester. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5 di sistem UKT ini, untuk semester 7 hanya berlaku di tingkat sarjana atau diploma. Ini juga saya kira sudah terjawab di Juknis. Terus bagaimana Juknis pengusulan mahasiswa yang lolos seleksi ke sistem KIP Kemendikbud ini juga nampaknya sudah ada di Juknis ya. Yang nomor 7, apakah diperbolehkan mahasiswa yang sudah bekerja tetapi kesulitan membayar SPP? Tadi saya kira dengan tidak ada batasan kuota boleh mengajukan berapa saja, ini juga sudah terjawab. Apakah diperbolehkan untuk tidak memfasilitasi? Jadi kalau di KIP kuliah kan ada ini Prof, ada opsi untuk PTS tidak menyelenggarakan KIP kuliah. Nah, apakah di bantuan UKT juga ada untuk opsi tidak menyelenggarakan seperti itu? Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi kalau untuk PG Agriwates sih saya kira siap menampung bantuan itu. Yang ke-9, bagaimana jika kuota yang diajukan ternyata tidak terpenuhi? Seperti itu. Misalnya kami mengajukan 100 tetapi ternyata mahasiswa yang kita peroleh kurang dari 100. Mungkin 9 tambah 2 berarti 11 pertanyaan. Tapi tadi beberapa sudah terjawab oleh Bapak Kalem. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah ucap atau sikap yang kurang berkenan dari saya. Sementara itu Prof. Terima kasih Mas Farid dari KIP Agriwates. Ini wangun jadi Pak Lurah operator KIP kuliah ini. Setuju ini kode-kode ya, karena jauh-jauh tapi aktif begitu. Prof Didi, ada 2 sesi pertanyaan ini yang terkait dengan KIP. Nanti mungkin dari tim teknis bisa nambah keterangan Prof Didi. Yang pertama tentang kapan seleksi dibuka di sistem. Yang pertama, kemudian, nah ini Prof, permasalahan kenapa siswa madrasah tidak terverifikasi di sistemnya Dikti ketika ingin mendaftar di perguruan tinggi. Nah itu yang terkait dengan KIP. Kemudian Mas Farid yang baik hati tadi juga membacakan 9 pertanyaan yang terkait yang digabung dalam WA-nya Pak Taufik, yang Pak Taufik sendiri belum nge-share ke saya hari ini, baru bisa ke Mbak Latifah begitu. Prof Didi juga baru dengar ini, tetapi ternyata sebagian besar ada 6 kalau nggak salah yang sudah terjawab dengan penjelasan Prof Didi tadi. Tapi ini yang saya garis bawahi adalah intinya bolehkah menolak ketika program KIP dan program UKT diberikan? Itu pertanyaan yang tak garis bawahi, Prof. Monggo. Baik, Pak Farid, ya yang kami hormati, teman-teman pertanyaan yang saya kira ini mewakili kawan-kawan dari seluruh LLDT PTS di LLDT 5 ya, operator KIP kuliah atau akademisi. Yang tadi dari yang terakhir yang garis bawahi oleh Pak Tunggal tadi, bolehkah menolak? Nah ini levelnya ini mengetuk hati ya, nurani Bapak Ibu sekalian. Aspal jalan yang surga itu Kalau ditanya secara legal boleh, ya boleh. Tidak ada yang mengharuskan Bapak Ibu semua ini harus menerima sekian, nggak ada. Ya ini lebih ke arah mengetuk hati nurani Bapak sekalian. Ini ketika kita sempit, ya ketika susah, kok masih mau melakukan kebaikan. Nah ini kan luar biasa. Ya. Jadi melakukan misalnya berbuat baik di kala susah itu nilainya akan lebih tinggi dibanding ketika Bapak sekalian lagi ringan, lagi semuanya enteng, semua nggak ada masalah, itu biasa. Ya, tapi ketika sama-sama susah, Bapak Ibu sekalian masih mau membantu mahasiswa ini, luar biasa. Nah ini, jadi pertanyaan tadi digarisbawahi, tidak ada yang mewajibkan Bapak Ibu semua, monggo semuanya itu kembali ke diri masing-masing. Ya, kalau Bapak Ibu semua kemudian merasa kok berat ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Bapak sekalian mau dan terketuk hatinya untuk membantu mereka yang membutuhkan,
melalui sarana bantuan beasiswa bidik misi atau KIP kuliah ataupun bantuan SPP UKT, nah itu kami akan sangat mengapresiasinya. Kemudian terkait, saya masih ingat satu hal ini yang tadi tampaknya belum saya bahas, siapa penerima bantuan UKT SPP. Ini di halaman 8 lagi, di panduan di file yang sudah kami kirim, itu ada 4 golongan ya, yang saya bacakan ya. Penerima bantuan UKT SPP mahasiswa adalah mahasiswa pada program A, diploma 2, B, diploma 3, C, diploma 4, D, sarjana. Jadi tidak hanya sarjana. Ya, walaupun di kategori tadi ada yang semester 3, semester 5 dan 7. Ya. Tapi kalau melihat di sini, kalau semester 3, berarti yang diploma 2 ini hanya yang molor ini. Yang D2 ya bukan molor, tinggal semester akhir lah gitu ya. Ya. Semester 3, semester ngambil udah D2. Ya, D2. Yang diploma 3 bisa ngambil semester 5 dan 7. Tapi monggo lah, ini 4 golongan ini kalau memang tidak semuanya ada ya, tidak semua kampus punya D2, tidak semua kampus punya D3, ya, tapi ini berhak. Ya, sekali lagi saya mengatakan ini berhak, walaupun belum tentu ada di tempat Bapak Ibu semua. Jadi monggo ini dicek apakah di tempat Bapak semua ada mahasiswa dari diploma 2, 3, atau 4 atau sarjana yang butuh. Kemudian pertanyaan yang lain, kalau tercatat ya mahasiswa dari agama ya, mana? Dari mana? Tidak verifikasi jika diakses di PT, mendaftar di PT. Ya, karena sekali lagi ini dugaan saya, Dapodik, ya, data di kementerian itu kelihatannya belum terintegrasi antar kementerian. Ya, jadi ini PR kementerian sebetulnya, tapi masukan Pak Farid tadi akan kami sampaikan ke Kementerian Kemdikbud ya terutama agar berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Memang ini agak ribet juga. Kementerian lain itu punya sekolah-sekolah itu memang membuat kompleksitas kita menjadi sangat banyak. Tapi ya itu PR yang harus kita selesaikan. Kita akan komunikasikan. Terima kasih masukannya Pak Farid. Kemudian terkait dengan Kapan seleksi dibuka sistem itu? nah, nanti sebagian Pak Taufik saya akan jawab yang kedua apa lagi? Yang ini sudah terjawab semua. Tadi yang garis bawah ini, tinggal ini kapan seleksi ini nanti kita mengeluarkan Mbak Latifah akhir-akhir aja untuk menutup, karena yang menangani itu Mbak Latifah secara sistem. Jadi nanti ini yang akan menjawab kapan seleksi untuk KIP dan UKT dibuka di sistem DJT, itu nanti akan bersabar lagi sebentar. Satu lagi tadi Pak Farid dan Bapak Ibu semua, mahasiswa yang tadi disampaikan Pak Farid sudah jauh-jauh hari sudah mencoba menjajakinya mana mahasiswa yang tidak mampu dan seterusnya tadi ya, itu baik dengan kuesioner. Ya, dengan kuesioner. Nah, mungkin bahkan ada yang sudah melangkah dalam pemberian beasiswa. Ya, bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, Bapak sekalian, boleh saja Bapak sekalian mengajukan mahasiswa-mahasiswa tadi dengan catatan mereka belum menerima beasiswa yang kegunaannya sama. Artinya, kalau mereka belum menerima mahasiswa untuk membayar SPP atau UKT boleh. Nah, kalau bantuan tadi atau beasiswa tadi tidak untuk hal yang sama, yaitu untuk SPP atau UKT boleh. Ya. Jadi mereka misalnya menerima bantuan biaya hidup dari sumber lain atau dari kampus, boleh saja. Ditambahkan nanti diusulkan untuk bantuan UKT atau SPP. Jadi selagi kegunaannya beda atau tujuan beasiswa itu beda, silakan. Tapi jangan sama-sama nanti dua sumber memberikan beasiswa SPP atau UKT. Ini nggak boleh. Jadi mohon berhati-hati ya, karena begini, kenapa kok hanya diberikan UKT saja dan 1 semester? Ini adalah latar belakangnya. Asumsi dari kementerian, sekali lagi ini dari kementerian, karena kami juga mengikuti penjelasan dari kementerian. Yang pertama adalah COVID ini diharapkan hanya berlangsung
dalam waktu maksimal 1 semester ini. Semester besok harapannya sudah ada, orang tuanya sudah bisa bekerja lagi dan seterusnya. Ini asumsi sekali lagi yang belum tentu benar. Ya, kita berdoa moga-moga segera berakhir ya pandemi COVID ini. Amin. Ya Rob. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, asumsinya lagi adalah mahasiswa sudah banyak yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Jadi mahasiswa ikut orang tuanya atau ikut yang menanggung biaya hidupnya. Sehingga Pak, pemerintah tidak memberikan bantuan biaya hidup. Nah, itu yang menjadi asumsi kenapa kok hanya diberikan sebesar SPP atau UKT. Kok tidak sama dengan KIP kuliah. Itu asumsi atau latar belakang. Demikian itu Pak Farid tambahkan. Yang lain monggo nanti Pak Tunggul atau Pak. Tapi masih satu lagi Bro, yang ini pertanyaan yang mendasar. Ini kasusnya ke Vian juga. Bolehkah penerima UKT KIP itu yang sudah bekerja? Artinya kalau bekerja sebagai PNS ya kebangetan. Itu ya. Tapi kalau yang bekerja di sektor lain yang terdampak, mahasiswa tersebut benar-benar bekerja, tapi buktinya juga ada bahwa dalam tanda petik terdampak itu bagaimana Pak? Kalau dibaca di panduan KIP itu ada yang profesi segala. Oh, ada yang profesi. Di panduan itu ada, jadi biasanya kan sudah bekerja di situ. Ya. Nah, monggo saja, sebetulnya tidak ada masalah. Apalagi yang bantuan UKT SPP ini kan tidak dibatasi. Justru ini peluang karena tidak dilarang, tidak dibatasi. Silakan. Dan hanya 1 semester ya. Nah, karena hanya 1 semester saja komitmen bantuannya. Ya, nah, yang penting lagi begini. Ini kan sangat terbatas ya, artinya walaupun kami tawarkan pun sampai hari ini yang KIP kuliah pun baru separuh. Ya. Harapan kami tidak hanya KIP kuliah, tapi yang bantuan SPP UKT juga nantinya bisa terpenuhi. Kalau saya total 13 ribuan. Nah, total 13 ribuan. Ini bukan angka yang sedikit ya untuk dipenuhi. Ya, tapi kalau dibanding dengan jumlah mahasiswa yang ada dari PTS yang ada di Jogja itu kan kecil sekali. Dan kita yakin memang tidak semuanya membutuhkan bantuan. Nah, walaupun kecil tadi pun belum tentu terpenuhi. Makanya harapan kami bahwa semua bisa mengusulkan. Nah, bagaimana kalau kemudian yang usul lebih banyak dari yang alokasi yang ada di kita? Nah, di kalimat yang ada di peraturan di sini, yang ada di file yang kami kirim, itu prioritas kata-katanya. Ya, jangan lupa Bapak sekalian di halaman 8 laki-laki dan bagian terakhir ya, yang A ya, prioritas. Ya, ini ketentuan untuk mahasiswa penerima tadi, prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta program keluarga harapan atau PKH, keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS, atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua wali maksimal 4 juta. Ini samalah dengan ketentuan bidik misi. Jadi itu prioritas. Jadi kalau nanti Bapak sekalian mengusulkan lebih dari itu, nah kita minta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama metani, ya, memilih mana yang kategorinya adalah dari keluarga PKH atau KKS. Makanya, nah ini salah satu ketentuan yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan adalah bukti atau dokumen kalau mereka itu adalah keluarga harapan PKH atau KKS. Karena di sini tidak diatur mana yang dokumen yang dilampirkan. Nah, harapannya kalau itu dilampirkan buktinya itu bisa mendukung ketika nanti pengusul itu melebihi kuota yang kami terima. Nah, kalau tidak, alhamdulillah, artinya siapapun, baik yang keluarga PKH, keluarga KKS, atau yang tidak punya bukti, silakan. Ya. Jadi dokumen tadi itu kami perlukan, atau Bapak Ibu sekalian perlukan, karena ada kata-kata prioritas. Ketika melebihi jatah, yang kita ungkapkan adalah yang prioritas tadi. Demikian ya Pak Farid. Ya, Prof. Ya, terima kasih Prof Didi. Masih Prof Didi mau ke Twitter yang satunya loh ya. Sudah ikhlas? Nggak ada pertanyaan lagi? Masih ada? Masih ada Pak. Azira dari UII, Mbak Azira. Terus ada lagi? Bu Buin, ama YBK, ya 2 aja itu dulu, karena Prof Didi mau pindah ke Twitter sebelahnya, jam 2, tinggal 7 menit lagi. Ya Mbak Azira duluan. Mbak Azira silakan, singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim.
Halo? Suaranya nggak terdengar ya Mbak, kangen aku Yohan. Mbak, suaranya nggak terdengar loh ini. Jaringannya agak susah ya Pak, dengar nggak Pak? Iya itu, putrane nyusul. Ya, monggo silakan Mbak. Ya, terima kasih. Singkat saja, yang pertama terkait dengan KIP kuliah Bapak. Ya, terkait dengan KIP kuliah. Ya. Yang pertama, apakah untuk terus Putus-putus ya Mbak? makanya saya tadi mintanya ngetik, saya ketik aja ya Pak. Ya, oke diketik. Tadi saya soalnya disuruh suruh ngomong makanya itu. Jelas, monggo, cepat aja. Iya. Apakah syarat KIP kuliah harus memiliki KIP yang waktu SMA Pak? KIP kuliah. KIP Untuk syaratnya IP. Ya. IP waktu IP. Pak, bukan. Apakah harus punya KIP sebelumnya? KIP sebelumnya. Ya, waktu SMA itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau semisal nanti dalam seleksi mandiri itu kita sudah mendapatkan calon KIP kuliah sesuai kuota perguruan tinggi. Nah, itu nanti kan dikirimkan datanya di cross check dengan pusat data. Nah, itu kalau semisal ada ketidaksesuaian, itu berarti ada kemungkinan tidak diterima KIP kuliahnya. Ya, Monggo nanti dikumpulkan dulu jawabannya. Ya. Ya. Nah, untuk sementara itu dulu saja, Pak. Oke, dua ya. Yang pertama itu dijawab bahwa tidak tadi. Yang pertama tadi. Yang kaitannya KIP kuliah syaratnya harus KIP sebelumnya. Tidak ada ya? Tidak ada itu. Di panduannya tidak ada. Baik, sekarang Bu. Terima kasih Mbak Azra. Yang kedua, pertanyaan kedua nanti. Pertanyaan kedua nanti dijawab. Terus yang kedua Mas Danu. Ya, saya Pak. Saya Endang Hariningsih dari Akademi Manajemen Administrasi IPK. Sugeng siang Prof. Didi, Pak Tunggul, dan Pak Taufik. Ya, saya mau izin bertanya terkait dengan UKT atau bantuan SPP. Nah, kondisinya nanti itu kan berarti dari masing-masing, kemarin saya agak janggal dengan suratnya, karena kan justru malah dari masing-masing perguruan tinggi itu mengajukan kuota. Nah, misalnya kondisinya begini, mohon izin menyampaikan misalnya di kampus kami itu memang cukup banyak yang terdampak COVID ya, karena kami adalah ya mahasiswanya adalah segmen kelas menengah ke bawah, di mana mungkin pekerjaan dari orang tua itu sektor informal, sehingga karena work from home hampir mereka tidak bisa bekerja. Nah, sehingga bisa dibilang mungkin mayoritas, mungkin bisa ya 50% lebih bahwa mahasiswa kami terdampak. Misalnya taruhlah contohnya student body kami 300 mahasiswa misalnya. Nah, kemudian mereka, ini kan kemarin saya sudah mulai membagi Google Form untuk mendata. Nah, sudah tadi malam itu bahkan akun Google Form saya sampai full gitu, karena berarti kan saya sudah ya mencoba menjejaki ternyata mahasiswa yang terdampak itu cukup banyak. Nah, misalnya kondisinya seperti itu dan ketika kuota dari LLDikti belum memberikan kuota. Nanti misalnya sampai tanggal 10 kita mengajukan, dari semua perguruan tinggi mengajukan berapa yang terdampak, kan memang tidak ada batas maksimalnya. Yang masalahnya adalah nanti kalau kita mengajukan terus ternyata nanti pembagiannya dari LLDikti untuk masing-masing perguruan tinggi itu bagaimana ya Pak? Oke, nanti akan dijawab. Terima kasih. Itu Bu, kok terputus kali-kali? Kok terputus? Backgroundnya bagus sih, bunga mawar. Mawar apa itu ya? Kotak-kotak sama bunga mawar. Masih ada? Yang kedua. Ya, nanti Prof. Didi karena tinggal 5 menit tuh Prof. Didi, monggo. Oke. Prof. Didi, yang pertama, yang kedua. Bu Endah dari AMA, banyak terdampak COVID, terus kemudian pengajuannya melebihi dari yang disetujui oleh pusat. Ya, Bu Endah, terima kasih atas pertanyaannya. Jumlah yang melebihi dari kuota yang kami peroleh dari pusat, itu kami tadi seperti yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian mohon membantu kami meneliti dengan
syarat-syarat dokumen yang ada. Artinya bahwa prioritaskan untuk keluarga PKH dan keluarga KKS ya. Nah, jadi kalau ada yang itu mesti kita ambil duluan. Nah, kalau kemudian masih ada sisa, baru nanti yang lain. Jadi kami ini memang sengaja tidak memberikan kuota kepada Bapak Ibu karena apa? Tidak bisa kami prediksi bahwa nantinya kampus-kampus ini ada sekian-sekian. Atau misal nih, kami pro rata, persentase dari jumlah mahasiswa itu juga pengalaman kami. Ternyata kampus-kampus yang tadinya kami asumsikan misal di prorata ya sesuai dengan jumlah mahasiswa, misalnya 1% dari jumlah mahasiswa kita beri alokasi. Ternyata yang kami beri 1% tadi belum tentu semua mau ambil. Ya seperti pertanyaan Pak Farid tadi. Ya. Pak Farid tadi itu bolehkah tidak mengajukan? Nah, ada yang tidak mengajukan. Jadi yang tidak mengajukan itu tadi sebetulnya alokasinya bisa saja diambil atau digunakan oleh kampus-kampus lain yang membutuhkan. Seperti Ibu sampaikan, ada banyak mahasiswa di tempatnya Bu Indah tadi yang membutuhkan ternyata. Nah, makanya kami sementara ini udahlah biarkan usulannya seperti apa. Beberapa kampus bahkan meminta lebih. Pak, seperti yang Ibu sampaikan, kami ada banyak mahasiswa yang terkena dampak COVID, silahkan usulkan. Kami tidak batasi sampai saat ini. Ya, karena ternyata masih banyak yang kosong, artinya peluangnya ini belum dimanfaatkan dengan baik. Ya, tapi sekali lagi nanti kalau memang penuh, kami ajak Bapak Ibu semua untuk metani lagi. Mana yang paling berhak, yaitu tadi urutannya dari yang keluarga PKH, KKS. Nah, kemudian nanti Ibu nanti membantu kami mengecek lagi di antara itu mana yang paling membutuhkan. Ya. Jadi harapan kami sih bisa terpenuhi sekian 13 ribuan tadi yang mahasiswa yang kita dapatkan alokasinya. Demikian ya, Bu Indra. Kalau yang kedua tadi Pak Taufik mau jawab yang dari UI tadi. Dari UI yang terkait dengan seleksi mandiri calon KIP dengan pusat datanya berbeda, itu sistem Prof. Bukan yang kedua dari Bu Indra. Sebelum Bu Indra ini. Bu Azira yang kedua tadi. Yang KIP kuliah, saat KIP tadi sama sudah dijawab. Bukan Bu Azira kan ada 2 pertanyaan tadi. Yang kedua yang sampai ke pusat. Sampai ke pusat verifikasinya lalu berbeda itu tadi kan sistem nanti yang kan. Oh iya kan Pak Bu Latifah nanti akan saya keluarkan pada saatnya. Oh nanti silakan Bu Latifah ya. Iya disesuaikan dengan Bu Latifah kaitannya. Pak Didi masih ada waktu 1 menit ya, untuk closing statement. Monggo. Baik, Bapak-Ibu semua, ini mohon maaf karena saya harus berganti Vicon acara lagi. Tapi masih ada Pak Unggul, Pak Taufik, dan nanti Mbak Latifah akan memberikan bersama-sama akan memberikan tanggapan dari berbagai pertanyaan. Sekiranya saya dibutuhkan, nanti saya bisa saja diberikan note sambil saya rapat saya kira-kira jawabannya apa gitu ya. Boleh, dan ini juga kami sediakan melalui chat untuk mengajukan pertanyaan, dan nanti ketika ini jawaban akan kami seleksi dulu, kami jawab secara tertulis juga. Oke, intinya gini Pak sekalian, intinya ini peluang kita untuk membantu adik-adik kita yang secara ekonomi terdampak. Ya, ini peluang untuk melakukan kebaikan. Ya, tadi Pak Gubernur sampaikan menyiapkan tabungan di akhirat nanti. Ya, semoga Bapak-Bapak semua juga sanggup dan mau sama-sama gotong royong ya untuk membantu. Tidak ada angkanya mau bantu berapa, ya semoga saja. Tapi sekiranya berat ya kami tidak bisa maksa. Nah kemudian terkait dengan detail teknis, sekiranya ada hal-hal yang perlu kami lakukan, monggo. Tapi kami menerima masukan terkait data yang tidak sinkron ya, dari Pak Farid atau siapa? Dari Bu Azira ya. Nanti dari Madrasah Aliyah dengan data predikti itu nanti akan kita coba memberikan masukan kepada kementerian agar ke depan tidak terjadi lagi hal semacam itu. Ini PR kita bersama. Jadi demikian Bapak sekalian, saya mohon maaf sekali lagi sudah jam 2 kami harus segera undur diri dan pindah ke ruang sebelah. Terima kasih atas komitmen dan perhatian Bapak sekalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Nuwun, Prof. Saya mohon pamit dulu Pak Warid. Terima kasih Prof. Kami lanjutkan. Saya nggak tahu. Nah ini nanti Ibu dan Bapak mau sampai jam berapa? Tapi yang jelas jangan lewat sampai jam 3 lah. Karena saya besok masih ada tamu lagi Ibu dan Bapak. Yang tamu saya dengan tamunya Pak Taufik ke LLDT yang yang pernah ke UII, UAD, Sanata Dharma, APMD yang namanya Aliansi Rakyat Bergerak, itu besok masih ke tempat kami, sehingga nanti mohon bukan membatasi tapi maksimal jam 3, kalau sebelumnya sudah selesai ya sudah. Tapi pada saat ini saya akan menampilkan yang menangani teknis, Mbak Latifah, silakan. Saya akan bergeser biar suasananya berbeda. Kalau tadi pancuran semua, sekarang ada senjang kapit pancuran. Itu istilahnya. Mbak Latifah ke tengah, ke tempat saya, yang nanti akan menyampaikan terkait penjelasan tentang sistem kapan seleksi dibuka di Dikti, dan juga terkait dengan ketika terjadi kesalahan. Apakah sudah mulai ini? Sudah siap? Nanti Pak Taufik akan menyampaikan terkait dengan apa yang nanti sudah disiapkan oleh Pak Taufik. Monggo Pak Latifah duluan. Silakan. Terima kasih Pak Tunggu. Menjawab pertanyaan yang tadi belum terjawab ya Bapak Ibu. Yang pertama, kapan seleksi mandiri dibuka? Ini sudah berkali-kali kami tanyakan ke pusat Pak. Ya. Jadi informasi terakhir tetap setelah UTBK. Setelah UTBK. Sekarang ini kan sudah berjalan ya UTBK. Ya, ada yang sedang berjalan. Ya kemungkinan sebentar lagi berarti. Ya, sabar. Mungkin di akhir bulan Juli, kalau awal Agustus. Tapi perlu diketahui juga Ibu dan Bapak bahwa di sistem di masa pandemi ini memang sudah ada rencana dari pemerintah bahwa pembelajaran harus daring. Yang kedua, tahun akademi pendidikan akan dimulai bulan September, yang lonjok-lonjok yang Oktober tanggal muda juga nggak masalah. Yang terpenting nanti pertanggungjawaban di PD Diktinya yang repot. Kemudian semua zona itu diwajib dilaksanakan secara daring, kecuali mata kuliah yang terpaksa tidak bisa dilakukan dengan daring. Prioritasnya Ibu dan Bapak sekalian yang bisa menentukan. Tapi kebijakan dari Pak Mas Menteri bahwa untuk semester ini kuliahnya adalah secara daring. Yang ketiga, ternyata protokol kesehatan juga menjadi hal yang utama, karena namanya kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidiknya, tenaga kependidikan, dan keluarga serta masyarakat merupakan prioritas utama dalam menerapkan praktek atau kebijakan pembelajaran. Saya kira itu, dan sabar kalau sistemnya dibuka, segera kami informasikan kepada Ibu dan Bapak, dan mudah-mudahan kami mendapatkan informasi terlebih dahulu dari bukan kami yang mendapatkan informasi yang terlebih dahulu, tapi Ibu dan Bapak sudah mengetahui, dan ketika Ibu dan Bapak sudah mengetahui, tolong kami juga diberitahu, sehingga ini merupakan sinergi dan kerjasama yang baik. Saya kira gitu ya Mbak Latifah, kaitannya dengan ketidaksinkronan data, ya nanti kita lihat AKIP dengan pusat, itu kemungkinan nanti kita lakukan bersama secara baik-baik. Baik Pak Taufik, monggo kalau mau menyampaikan terkait dengan kebijakan KIP, kuliah, dan UKT yang baru saja disampaikan oleh Prof. Didi, ada tambahan dan teknis-teknis yang harus Ibu dan Bapak lakukan. Monggo Pak Taufik. Pak Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Didi terkait dengan bantuan AP atau SPP ini, kenapa LLDT Wilayah 5 tidak menentukan kuota saat ini ke perguruan tinggi? Memang karena LLDT Wilayah 5 tidak mengetahui seberapa besar mahasiswa yang ada di kampus Bapak Ibu memenuhi persyaratan atau terdampak dari pandemi COVID ini, sehingga kami pun tidak menentukan besarannya PTA sekian, PTB sekian, sehingga
sementara kita bebaskan karena yang mengetahui kondisi pasti mahasiswa yang ada di kampus adalah Bapak Ibu. Nah, nanti setelah kesanggupan dari Bapak dan Ibu itu masuk, baru akan kami rekap, akan kami cocokkan dengan kuota yang ada di LLDB wilayah 5. Kami belum tahu apakah kuota yang akan Ibu Bapak ajukan itu melebihi atau di bawah kuota yang ada di kami. Kalau melebihi tentunya kami harus berbagi, tetapi kalau memang itu masih di bawah kuotanya LLDB, nanti sisanya akan segera kami kembalikan ke Belmawar. Nah, sebenarnya kami berpikir begini, Bapak dan Ibu, terkait dengan bantuan SPP ini, logika saya PT Bapak dan Ibu itu sudah bisa menghitung, artinya dari mungkin dari data yang ada di kampus Bapak dan Ibu sudah ada bayangan sekian mahasiswa yang kira-kira memenuhi atau terdampak dari COVID ini. Tetapi tentunya juga kampus Bapak dan Ibu melihat kemampuan yang ada di perguruan tinggi untuk dalam bahasa Jawanya nomboi jika memang SPP-nya ternyata lebih dari 2,4. Nah, tentunya dari selisih itu mestinya sudah ada gambaran kira-kira berapa yang kemampuan yang ada di perguruan tinggi Bapak dan Ibu, dan juga mungkin dengan memperhatikan penghematan yang bisa dilakukan apabila semester depan itu kan pembelajaran masih daring. Sehingga tentunya meskipun itu persentasenya tidak banyak, ada penghematan yang bisa dilakukan, dan itu mungkin bisa dialihkan ke anak-anak yang memerlukan. Juga mungkin terkait dengan perlu memperhatikan juga terkait dengan anak-anak yang mungkin semesternya sudah di semester menjelang akhir, yang mungkin tingkat kebutuhan untuk selesainya itu lebih tinggi, itu juga perlu mendapatkan perhatian. Sehingga dari beberapa hal tersebut harapannya kuota itu sudah bisa digambarkan kira-kira berapa, sehingga nanti itu bisa segera menjadi acuan untuk menjadi seleksi di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Toh apabila nanti kuota itu ternyata sisa, ya memang kita kembalikan. Kalau kurang, kalau seandainya kami masih punya kuota, ya akan kita tambah atau kita mengajukan ke Belmawar. Mungkin itu dulu Pak Tutu. Oke, nanti sebelum saya buka pertanyaan untuk Pak Taufik dari Ibu dan Bapak sekalian, perlu kami informasikan ternyata penggemar saya, GR banget saya, itu yang absen di sini, yang hadir di forum ini, saking kangennya itu 107 dari 102 perguruan tinggi, tapi ada termasuk kami 107 peserta yang 103 sekarang 103 karena yang PTS-nya 103. Terima kasih partisipasinya, artinya Ibu dan Bapak masih memiliki komitmen bersama untuk membantu mahasiswa dan dalam melakukan studi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dengan program-program yang sudah dilakukan oleh kami, baik dalam bentuk KIP kuliah maupun dalam bentuk UKT. Karena dalam UKT ini sasarannya adalah pembiayaan UKT mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terdampak COVID-19 di tahun 2020. Kemudian durasi waktunya hanya 1 semester seperti yang dijelaskan oleh Prof. tadi, dan besaran SPP-nya juga sudah jelas, bantuannya hanya 2,4. Yang lainnya tidak boleh diminta kembali oleh PT untuk tambahan biaya. Dan ketentuan lainnya adalah biaya UKT semester genap selanjutnya diserahkan kembali kepada PT yang bersangkutan. Jadi yang kaitannya dengan UKT ini hanya berlaku pada semester sekarang ini saja. Dan itu terhadap siapa UKT dilakukan, seperti disampaikan oleh Pak Taufik tadi, adalah kendala finansial terhadap orang tua atau penanggung biaya ke kuliah yang mengalami kendala dan tidak sanggup bayar UKT di tahun 2020. Tidak sedang menerima
biaya KIP kuliah atau program beasiswa lainnya, dan mahasiswa PTS-PTN yang sedang menjalankan perkuliahan di semester 3, 5, dan 7. Saya kira itu, Ibu dan Bapak. Mas Yanu, ada yang Ini ada Pak beberapa pertanyaan? Itu pertanyaan yang di mana? terkait dengan sistem juga. Di chat. Di grup ada banyak banget. Enggak, di chat ya? Di chat juga ada. Di chat. Sekarang kami pilih yang di chat, Mbak Latifah silakan jawab. Yang di chat dulu, Bu. Tadi kan sudah sama angkat tangan, sekarang yang di chat biar terjawab. Monggo Mbak Latifah. Iya, sebelumnya menandakan dulu terkait pertanyaan verifikasi sampai ke pusat, itu memang iya Pak. Secara teknis perguruan tinggi tetap dia melakukan verifikasi, ya. Ada panduannya. Kalau dia terdata di Kemensos, itu sudah ada kriteria desil 1 sampai dengan 4. Maksudnya? Jadi kalau desil 1 itu sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentang miskin. Kalau lebih dari itu berarti dia non kategori dan tidak perlu diusulkan. Itu. Jadi sudah jelas ya? Iya, cara melihatnya di mana? Ada di manajemen siswa, di keterangan data siswa yang bisa dilihat di sistem itu ada keterangannya. Kalau dia desilnya ada persentilnya, persentil lebih dari 40% atau kurang dari 40%. Jadi yang jadi prioritas itu yang kurang dari 40% Pak, untuk yang bisa diusulkan sebagai penerima KIP kuliah. Atau yang belum terdata. Nah, yang belum terdata ini dia tidak punya KIP kuliah, tidak terdaftar pada KKS atau PKH. Tapi bisa dilakukan verifikasi berdasarkan dengan kriteria penghasilan yang maksimal 4 juta sampai 750.000 itu. 750 sampai 4 juta ya? Ya, 750 jika dibagi setiap anggota. Nah, itu. Jadi di pusat itu melakukan verifikasi based on data Kemensos, Pak. Jadi kalau yang teknis tetap ada perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi sudah yakin data itu benar-benar valid, tidak perlu ragu, Pak. Gitu. Tidak perlu ragu. Usulkan saja. Usulkan aja gitu. Jadi itu sih yang pertanyaannya. Ya. Baik, masih ada lagi ya pertanyaan yang menarik terkait dengan chat. Sebelum saya buka pertanyaan untuk Pak Taufik yang terkait dengan angkat tangan. Masih ada waktu ya. Okay. Terkait permasalahan prodi. Sebentar, yang angkat tangan nanti dulu, sabar dulu. Bentar, ya. Mbak Latifah baru mencari yang menarik. Karena kemarin ketika Vicon dengan pimpinan BTS, di chat itu ada pertanyaan banyak sekali, kemudian menurut saya ada yang sangat menarik. Karena apa? Ditulis dengan besar semua hurufnya, jadi mungkin ini tanya sambil marah dan sebagainya gitu, sehingga kami pilih untuk dijawab. Nah, Mbak Latifah baru mencari kira-kira satu lagi aja Mbak, apa yang terkait dengan teknis kaitannya dengan pelaksanaan di kegiatan ini. Silakan pertanyaannya, monggo silakan. Bagaimana jika ada prodi yang belum bisa masuk web KIP sampai dengan dibukanya seleksi mandiri PTS? Nah, sudah dicoba sinkronisasi dan permohonan update ke Ban PP. Terus pertanyaan dari operator PDDT campur-campur operator KIP. Silakan dijawab. Secara sistematis memang data dari SIM KIP kuliah itu mengambil data dari PDDT, data dari PDDT mengambil data dari Ban PP. Jika terjadi perubahan nama prodi, nama PTS, akreditasi, belum diupdate ke PDDT dan Ban PP, itu jelas nggak bisa sinkron. Sudah diupdate di PDDT tapi belum di Ban PP, juga nggak bisa sinkron. Jadi memang kuncinya di sini data sinkronisasi data di Ban PP dan di PDDT harus sama. Gitu. Kalau yang bermasalah data di Ban PP, yang harus dilakukan PTS adalah mengajukan surat ke Ban PP. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah bisa menghubungi direspon dari Ban PP. Jadi jika Bapak Ibu memiliki akun Sakto, saya rasa Sakta ya, Sakto ya, saya rasa semua perguruan tinggi punya. Nah itu bisa login menggunakan username dan passwordnya, lalu bisa mengupload surat di sana. Nanti akan langsung direspon oleh Ban PP. Monggo Bapak dan Ibu yang masih terjadi permasalahan kendala terkait akreditasi di sistem KIP kuliah bisa langsung mengajukan surat ke sana. Yang jelas simpel aja, pergantiannya apa, yang seharusnya bagaimana, disertai dengan bukti dulu.
Oke, terima kasih Mbak Latifah. Itu yang terkait dengan sinkronisasi data baik di PDDT, BNPT maupun di KIP Kuliah. Tolong segera dicek kembali agar semuanya sinkron sehingga tidak ada kendala lagi. Yang sekarang ini sudah merasa tidak sinkron, segera saja. Mana yang menyebabkan tidak sinkron? Ada di PDDT-nya kah, atau di BNPT-nya, atau di KIP-nya. Sehingga sinkronisasi itu tidak akan mengganggu pelaksanaan ini, dan mekanisme dan prosedurnya di masing-masing tahapan itu sudah ada, baik untuk BNPT maupun untuk di PDDT. Baik, ini kira-kira yang... Bisa nyambung. Pak, sebentar Pak. Ini saya masih banyak pertanyaan yang di chat, nanti akan kami rangkum, akan kami jawab tertulis, dan kami share ke Ibu dan Bapak karena terbatasnya waktu dan kesempatan. Nah, sekarang saya buka sesi kedua sesudah Prof. Didi. Pertanyaannya tentu saja terkait dengan teknis maupun tentang KIP dan UKT ini. 3 orang penanya barangkali yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk present, mengangkat tangan di tanda itu, akan ditandai Mas Suprono dari IEU. Sebentar, yang mengurutkan nanti tim IT kami, siapa yang harus bicara duluan. Sudah berapa Mas Yanu? Pak Suprono. Pak Suprono, resennya jangan ini ngeklik yang ada di layar Ibu dan Bapak. Ngeklik aja, ngeklik ini loh. Ngeklik apa tanda itu. Siapa yang sudah masuk? Suprono sama Umi Wahida. Mbak yang sudah masuk Suprono, Pak Suprono sama Mbak Umi Wahida. Satu lagi, ada nggak? Tolong diklik. Nggak ada, 2 dulu. Silakan Pak Suprono untuk pertanyaannya, dan siap-siap Mbak siapa? Mbak Umi. Kami dari Mbak Umi. Oh, dari UST. Oh iya ini ya. Monggo Pak Suprono, silakan. Terima kasih. Ini Pak Suprono dari IEU Yogyakarta. Terkait dengan tadi masalah prodi, ini Pak Tunggul sama Pak Taufik. Kebetulan prodi D3 kami itu kemarin ada perubahan nama, lalu SK yang muncul itu berbeda dengan yang kami ajukan. Nah, Februari kemarin itu kami sudah mengajukan lagi ke lewat LLDD untuk masalah kekeliruan nama itu, tetapi sampai detik ini belum turun. Sampai detik ini belum turun. Nah, ini kebetulan ketika kemarin untuk uji coba memasukkan ini sudah kita sinkronisasi karena memang sinkron gitu, tetapi ketika kita uji coba untuk memasukkan itu untuk prodi D3 kami tidak bisa menerima karena memang yang kami ajukan itu kan D3 manajemen, sedangkan yang tertulis adalah D3 manajemen program. Ini sampai detik ini kami belum menerima surat perubahannya. Ini kira-kira kapan turunnya? Mungkin kita aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Plono. Ini terkait dengan permasalahan yang dengan PDDT. Mohon maaf karena mungkin durasi waktunya sudah lama, dari Februari Bapak sudah mengajukan, sekarang belum ada solusi atau apa yang harus dilakukan, tetapi paling tidak bisa menghubungi nanti operator atau sistem PDDT di kami untuk mengecek sejauh mana permasalahan yang ada di tempatnya Pak Tiko. Segera aja Pak, nanti merapat ke LLDT setiap saat ini kami bisa, atau menghubungi nanti ke Mas Hanafi atau Mbak Kirti kaitannya dengan data PDDT. Begitu ya Pak Suprono dari IEU. Mohon maaf ya, terima kasih. Agak terlambat kami, dan mohon segera dicek kembali supaya ini kadang-kadang masalah komunikasi. Nah, kalau tidak nanti kan mungkin bisa dilakukan seperti yang dilakukan pada sore kemarin atau siang kemarin, klinik data PDDT, sehingga berbagai macam kemarin ada 3 PTS yang masuk di klinik kami, sehingga nanti bisa segera terselesaikan sehingga tidak menghambat program-program yang lain. Begitu ya Pak? Terima kasih Pak.
belum memuaskan mungkin, tapi Bapak harus aktif untuk menghubungi staf kami yang ada di PD Dikti yang sekarang di Subbag S3, Sistem Informasi dan Kerjasama. Baik, untuk yang kedua dari Mbak Umi. Kami silakan Mbak Umi dari UST. Halo. Iya, selamat. Ya, halo. Monggo, silakan Mbak Umi. Silakan. Mbak. Selamat siang. Mohon bertanya Terus? teknis. Kebetulan saya Suaranya putus-putus. tadi disampaikan bahwa halo. Ya, terus. Sudah menemukan suaranya putus-putus, Pak. Halo, Bapak. Sudah terdengar? Kurang dekat aja mungkin. Halo. Sudah terdengar, Bapak? Sudah. Oh ya, jadi begini Bapak, terkait teknis, tadi kan disampaikan bahwa misalkan kita mengajukan yang kita nyatakan layak 30, sesuai pengajuan kemarin 30, tetapi ternyata nanti dari hasil pusat ternyata dikatakan 25 begitu. Berarti ini otomatis kami hanya bisa memenuhi 25 ataukah kita harus menambah mencari kuota kandidat yang lebih layak 5-nya lagi. Jadi kami kan bisa menyiapkan teknisnya nanti mencari cadangan atau bagaimana begitu. Kemudian terkait yang kedua terkait dokumen. Biasanya dari Dikti itu meminta kami untuk mengumpulkan dokumen dan ini setiap tahun biasanya berganti begitu nih. Apalagi ini yang KIP kuliah. Apakah kami bisa mohon data minimal yang diminta dari Dikti itu apa saja sehingga kami bisa melakukan sosialisasi lebih dini kepada calon pendaftar. Begitu Bapak. Jadi ini sebenarnya yang sedang kami tunggu dari Dikti karena biasanya beberapa tahun lalu ini kan dari Bidik Misi ada data-data minimal yang disetorkan ke LL Dikti. Nah ini yang kami butuhkan saat terkait ini. Berarti kami kalau dari teknisnya tadi berarti kami harus menunggu nama-nama mana saja yang di ACC dari pusat begitu ya. Baru kami bisa menerbitkan SK siapa saja yang diterima di PTS kami. Begitu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Bumi. Ada 2 pertanyaan yang ditujukan karena teknis untuk Pak Taufik dan Bu Mbak Latifah kaitannya. Yang pertama, ketika perguruan tinggi itu mengusulkan 30, tapi di ACC oleh 25, bagaimana nasib yang 5 itu nanti solusinya bagaimana Pak Taufik bisa menceritakan dan bagaimana mengambilnya. Kemudian yang dokumen, data yang dibutuhkan oleh LDT, ini nampaknya Mbak Latifah sudah menyiapkan rencananya, biar nanti yang menjawab Mbak. Silakan Pak Taufik yang kaitannya dengan jika tidak terpenuhi kuota dengan ACC. Apa yang 5 itu mau diambilkan dari mana ketika tidak terpenuhi. Monggo. Ada nuwun Pak Tunggul. Jika PT itu menetapkan 30 dan sudah ditetapkan di sistem, saya rasa dari pusat tidak akan melakukan verifikasi sejauh itu, sehingga apa yang ditetapkan oleh PT itu ya itulah yang diterima. Ya. Jadi memang kuncinya adalah di PT. Kemudian paling nanti suatu saat kalau ada pemeriksaan dari inspektorat atau dari BPK dan ternyata memang itu terbukti tidak sesuai dengan peruntukannya, mungkin itu yang akan dipermasalahkan. Tapi dari pusat layanan pembiayaan pendidikan itu sendiri, saya kira tidak akan merubah apa yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun yang sudah ditetapkan oleh Dikti Wilayah 5. Itu Mbak Romi. Terima kasih Pak Taufik. Jadi kuncinya memang ada di PT Mbak. Ketika menetapkan itu kriteria yang harus dipenuhi, yang melakukan verifikasi sebetulnya adalah perguruan tinggi masing-masing. Oleh karena itu nanti ketika ada contohnya umpamanya karena ini ponakane operator KIP lalu diberi kemudian konangan, itu nanti ya risikonya sendiri, atau mungkin anak saya juga diberi karena tidak terdampak umpamanya seperti itu karena takut sama Pak Tunggul umpamanya, wah itu sudah KI itu. Makanya kalau jangan seperti itu, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada saja, sesuai dengan yang ditentukan dalam buku panduan. Silakan Mbak Latifah terkait dengan dokumen data yang
butuhkan. Ya. Dokumen ini baru rencana ya Pak. Ya. Cuman memang beberapa item sudah bisa sih yang terkait dengan bantuan UKT atau SPP karena memang disimbol daripada KIP. Ada scan kartu PKH atau KKS untuk nanti melihat skala prioritas. Opsional ya. Opsional tuh, sifatnya opsional. Jika Jika ada, itu bisa disampaikan scan kartu PKH atau KKS. Lalu surat keterangan penghasilan itu juga opsional karena dikatakan di pedoman itu kan ada penghasilan maksimal 4 juta atau yang di bagian kemarin 750.000 itu juga opsional. Lalu scan surat pernyataan mahasiswa ini yang wajib ada. Scan surat pernyataan mahasiswa bermaterai dan tadi berisi kontak person wali dari pesan dari Pak Didi tadi berisi kontak person wali yang bisa dihubungi. Lalu ada ini perlu surat keterangan layak. Ya, itu opsional. Opsional ya sudah. Baik. Ini nanti opsional aja. 3 item ini yang penting untuk UKT, scan PKH, kartu PKH atau KKS, surat keterangan penghasilan wali atau orang tua, itu 2 itu opsional. Yang wajib ada surat pernyataan dari mahasiswa bahwa dia terdampak COVID-19. Baik, saya simpulkan berarti syaratnya hanya 1 ya. Yang bermaterai surat pernyataan mahasiswa yang terdampak dengan materai, kemudian ada kontak person dari yang penanggung jawab ya. Yang lainnya opsional. Opsional itu kan bisa ada, bisa tidak. Jadi ya monggo kalau mau ada ya silakan berbaik hati disampaikan. Tapi kalau tidak ya tidak usah itu dijadikan sarana untuk memutus bantuan kepada mahasiswa yang benar-benar memerlukan. Menambahkan, Pak. Baik, silakan Pak Taufik. Jadi menambahkan aja tadi di awal tadi oleh Prof. Didi kan sudah disampaikan bahwa perguruan tinggi bisa menambahkan kriteria. Nah, kriteria yang ditambahkan itu apa ya? Itulah yang dibutuhkan oleh PT. Jadi misalnya dari PT menambahkan kriteria bahwa penghasilannya selain tadi kalau dibagi rata 750 mungkin kalau ditambah apa yang menurut perguruan tinggi itu bisa dijadikan bahan untuk melakukan seleksi sehingga dari usulan yang tadinya misalnya 100 pada kemampuan dari perguruan tinggi ini hanya 75 itu kan dibutuhkan seleksi. Nah seleksi itulah yang nanti bisa ditambahkan oleh perguruan tinggi selain persyaratan yang ada di pedoman ini. Jadi mungkin dari Bu Latifah tadi hanya memerlukan surat pernyataan, tetapi kalau perguruan tinggi menambahkan kriteria tentunya ada persyaratan tambahan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Itu Pak Tunggu. Ya, terima kasih Pak Taufik. Jadi intinya terkait dengan dokumen yang dibutuhkan oleh LLDP adalah yang wajib hanya surat pernyataan mahasiswa yang bermaterai dan juga didukung ini. Kemudian kriteria yang disampaikan oleh Prof. Didi tadi tentu saja kriteria yang tidak memberatkan mahasiswa. Artinya jangan lalu kalau tidak ada ditolak gitu ya. Jangan kalau seperti itu. Karena itu bukan menambah kriteria untuk melakukan, tapi kriterianya itu pasti yang melakukan. Karena tujuannya adalah untuk UKT dan UKT atau SPP ini perluasan cakupan dari mahasiswa KIP kuliah, terus kemudian membantu mahasiswa yang terdampak pandemi COVID ini, jelas untuk dapat membiayai pendidikannya di perguruan tinggi untuk melanjutkan studinya. Dan yang terakhir adalah membantu perguruan tinggi dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan pendidikan tinggi daripada nanti mahasiswanya doilang karena tidak lagi mendaftarkan ke sana kalau tidak ada bantuan dari itu. Saya kira itu Ibu dan Bapak, ini sudah jam 2:30, tapi kalau ada yang banget pengen bertanya, saya beri kesempatan 1 orang untuk angkat tangan dan menyatakan ingin bertanya. Tapi kalau tidak, ya akan saya tutup. Tapi dengan catatan Pak Taufik PR-nya banyak pertanyaan yang harus dijawab, nanti akan dirangkum, disatukan, dan ini kan sudah punya grup BA-nya, itu ya Pak Taufik ya untuk ini, sehingga nanti komunikasinya akan lebih lancar, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, apa yang kita lakukan ini benar-benar kita membuat jalan yang tidak hanya rata, tetapi mungkin hot mix
untuk menuju ke surga. Hotmix itu aspal yang kelas tinggi seperti di runway-nya GIA, Jogja International Airport itu loh, halus banget gitu. Mudah-mudahan ke sana yang dibantu mendapatkan manfaatnya, yang membantu mendapatkan berkahnya. Saya kira itu Ibu dan Bapak yang bisa kami lakukan ini. Mohon maaf, ini masih sebelum silakan. Mungkin sebelum berakhir, mungkin bisa minta tolong. Itu kan tadi ada sesuatu hal yang baru di SIM KIP ya. Tadi ada persentil itu tadi. Mungkin alangkah baiknya sebelum berakhir itu operator dari LLDT sambil mungkin dijelaskan sama Bu Latifah itu tentang apa-apa yang baru di SIM KIP ini sehingga kami yang dari kampus ini bisa memahami dan nanti tidak terjadi kesalahan ketika pengisian gitu ya. Apa saja yang baru dari SIM itu mohon dijelaskan step by step-nya dan sebagainya. Terima kasih Pak Tunggu. Baik, Pak sebenarnya Pak Suprono. Pak Suprono, terima kasih masukannya. Mbak Latifah nanti akan saya beri waktu 5 menit untuk mengantar saja biar Ibu dan Bapak penasaran. Itu loh maksudnya membuka sendiri dan mengaplikasikan. Apabila ada hal yang kurang masih ada persoalan, tolong nanti segera komunikasi dengan Pak Taufik dan seluruh staf IT yang ada di akademik. Silakan Mbak Latifah, sekilas saja pengantar ben penasaran, ya. Jadi memang sistem ini baru ya, dari sistem yang kemarin itu sudah tidak dipakai. Yang dipakai sistem yang di Kemdikbud ini. Bapak dan Ibu, yang pertama harus dilakukan adalah setting prodinya dulu di manajemen prodi, sinkronisasi prodi, dan prodi yang muncul akreditasinya di sistem itulah yang bisa dan yang terlihat oleh calon mahasiswa. Yang masih strip itu tidak bisa diakses atau dilihat oleh calon mahasiswa. Di detail ada nanti. Yeah. Nah, setelah urusan prodi selesai, jangan lupa buka tutup prodi. Prodi yang dibuka untuk KIP dibuka, yang tidak dibuka mohon ditutup. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa melihat siswa, siapa saja yang mendaftar KIP kuliah itu di siswa terdaftar. Di sana coba satu mahasiswa. Ya, oke. Sudah atau masih ada Mbak Latifah? Sebentar, satu mahasiswa. Nunggu, lihat satu mahasiswa dulu Pak. Profil satu mahasiswa gitu. Nah ya. Nah. Satu aja. Ini langsung diuji coba Pak. Ya. Nah, di situ kan ada persentil bawah 40%. Nah, ini masuk kriteria. Kalau yang nggak masuk itu lebih dari 40%. Nah, ini udah, kalau udah kayak gitu nggak usah lihat yang lain, udah di sistem sudah oke, Pak. Ada juga di situ yang belum terdata. Nah, itu yang harus diverifikasi menggunakan kriteria penghasilan. Baik, gitu. biar sementara itu biar Bapak dan Ibu ini penasaran kayak apa, nanti akan dipelajari lagi. Yang menarik dari Mbak Latifah terakhir tadi, kalau sudah membuka harus menutup, itu Ibu dan Bapak, supaya tidak lari. Gitu ya. Baik, dan juga acara yang siang dan sore hari ini akan saya tutup. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan atensi dari Ibu dan Bapak sekalian dalam rangka membantu kita bersama dalam mengatasi sesuatu yang berat kita rasakan bersama, yaitu dampak dari yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang meluasnya virus Corona 19. Usaha Ibu dan Bapak sangat saya berikan apresiasi. Sekali lagi, kami tidak bisa memberikan penghargaan yang lebih pantas. Saya kira Tuhan tidak saring. Saya kira itu aja sebagai penutup pertemuan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami berenam di sini bertujuh dengan Prof. Didi. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah sikap, mohon dimaafkan. Tapi kalau ada lebihnya mohon dikembalikan dan Bapak. Pengembaliannya berupa prestasi membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.